Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya. Polemik wacana wajib iuran tapera baik PNS atau pekerja swasta bermunculan di lini masa. Banyak yang mengeluhkan hidup sudah sulit malah ditambah lagi potongan iuran yang tentu membebani pekerja dengan gaji pas-pasan atau dalam rentang UMR saja penghasilannya. Apakah pemerintah tepat untuk menerapkan iuran tapera di kondisi saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Sahabat BN, tapera. Heboh, sebenar-benar heboh sekarang ini dengan tapera yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo yang beberapa bulan lagi akan meninggalkan istana, akan pensiun, akan mengakhiri masa jabatannya. Kalau kita coba memikirkan kenapa tidak akan heboh di saat kehidupan rakyat yang sekarang ini boleh dikatakan sangat tidak baik-baik saja. Karena harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, di mana kita melihat akhir-akhir ini harga beras kadang membubung, kadang mendatar, harga minyak goreng apalagi, harga kebutuhan lain juga tidak kalah membubungnya seperti cabai dan bawang yang bergelombang-gelombang bagaikan jalan yang jelek, bertikungan dan berombak-ombak. Tiba-tiba sekarang ini muncul kebijakan pemerintah untuk mewajibkan kepada pekerja, kepada ASN, kepada TNI Polri untuk dipotong gajinya guna untuk tabungan perumahan rakyat. Di sini tidak disebutkan yang sudah punya rumah subsidi, yang sudah punya rumah di perumahan, apakah dipotong juga atau tidak. Tapi yang jelas wajib dipotong. Pemotongannya bukan main. 3% yang terdiri dari 0,5% dibebankan kepada pemberi kerja. Sedangkan 2,5% dibebankan kepada pekerja, tidak tanggung-tanggung. Kenapa dikatakan tidak tanggung-tanggung? Gaji yang sudah syarat oleh potong-memotong ini selama ini, sekarang dipotong lagi dengan potongan yang bukan main beratnya bagi pekerja, bagi ASN, bagi TNI Polri yang bukan pejabat tinggi seperti gubernur, bupati, wali kota, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Yang pegawai golongan 3 ke bawah di PNS atau ASN, waduh beratnya. Demikian juga untuk TNI Polri yang berpangkat rendah. Sahabat BN, coba kita saksikan sekarang bagaimana kondisi selanjutnya. Kita lihat tayangan ini. Nah, di sini dari kegaduhan yang terjadi di elemen masyarakat terkait iuran tapera bagi pekerja, Presiden Jokowi pun buka suara. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit
tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Nah, sebetulnya sudah terbit pula dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera yang disahkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 lalu. Nah, melihat lebih detail, bulir pasal pada pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Nah, perlu digarisbawahi pula dari hal ini, wajib loh ini untuk ikut tapera karena memang kewajiban di situ ditulisnya. Dari aspek TNI, Polri, ASN, dan juga pekerja swasta, semua sama tanpa dikecualikan untuk wajib menjadi peserta tapera. Nah, lalu berapa sih besaran iuran tapera ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada hitung-hitungan dari pemerintah dan juga ketetapannya dari pemerintah atau kita bahas terkait iuran biaya tapera ini juga menarik untuk didiskusikan karena disinilah gaji Anda akan terpotong karena iuran ini. Nah, jadi begini, besaran simpanan peserta itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja. Kemudian, penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15 PP 22 nomor tahun 2024. Nah, dalam ayat 1 pasal tersebut disebutkan besaran simpanan pemerintah tetapkan sebesar 3% dari penghasilan Anda. Nah, ini 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara dalam ayat 2 pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% begitu ya ditanggung oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja tersebut atau pekerja di lini swasta. Alhasil muncullah angka sebesar 3% dari penjumlahan ini. Lalu apakah buruh rela? Nah, ini persoalannya. Apakah buruh, pekerja, ASN, TNI, Polri rela gajinya dipotong sebanyak ini? Dan bayangkan, sahabat BN, khusus untuk pegawai negeri, apakah pegawai negeri sipil atau TNI Polri, ada kalanya SK sudah berada di bank. Mungkin mereka mengambil pinjaman di bank untuk beli motor, atau untuk beli mobil, atau untuk uang sekolah atau uang kuliah anak, untuk anak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap tahun ajaran baru. Ditambah lagi UKT, uang kuliah tunggal anaknya yang membubung tinggi ke langit yang ke-7, jauh melampaui tapera. Atau untuk beli rumah juga. Kalau itu yang terjadi, jika gaji tinggal lagi mungkin 500.000 atau 200.000. Bahkan kita dengar ada yang minus malah gaji pegawai negeri ini. Kalau itu yang terjadi, lantas dipotong lagi 2,5%. Mau bagaimana lagi? Dan yang paling sulit sekali kita menjawabnya, bagaimana dengan mereka yang telah mengambil rumah subsidi? Bagaimana caranya? Atau yang telah punya rumah, bagaimana caranya? Apa harus bayar juga? Saya kira ini beda dengan BPJS. Kalau BPJS sakit itu tidak bisa diperkirakan. Besok mungkin sakit, besok lagi mungkin sakit. Sekarang sehat, tapi rumah kalau sudah dibeli satu, tidak besar kemungkinan
besok beli rumah lagi, tahun besok beli rumah lagi, bulan depan beli rumah lagi. Nggak mungkin. Kecuali dia tambah orang rumah baru atau istri baru. Jadi bagaimana dengan mereka yang sudah punya rumah subsidi atau memiliki rumah di perumahan dan sejenisnya? Di sini letak persoalannya. Sekali lagi, apakah rela mereka-mereka ini, para pekerja atau pegawai negeri ini, gajinya dipotong? Kalau disebut bersedia, tentu saja bersedia. Tapi apakah rela? Ada yang istilahnya, saya pasrah tapi tak rela. Apakah mereka ini pasrah tapi tak rela? Mereka pasrah karena kebijakan ini dari penguasa. Mau tak mau, ingin tak ingin, suka tak suka, namanya saja ini kebijakan penguasa, harus turuti. Tetapi apakah mereka rela? Ketika Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya, dia buat kebijakan seperti ini. Bagaimana kalau yang terkena oleh pemotong ini tidak rela? Mereka yang pegawai, mereka yang pekerja, mereka yang buruh tidak rela. Diceritakannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan istrinya dan anak-anaknya juga tidak rela. Bagaimana ceritanya ini? Setiap mereka akan bayar tiap bulan, mereka teringat wajah Presiden Jokowi yang sekarang tidak lagi jadi presiden. Sahabat BN, di sini letak persoalannya. Kita lihat apakah mereka rela. Nah, di sini mengamati respon buruh terhadap penerapan iuran tapera yang diterapkan oleh pemerintah ternyata lebih mengarah pada penolakan. Nah, seperti halnya pernyataan dari Saiful Tafib selaku Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia yang menyebut bahwa nilai iuran sebesar 2,5% sangatlah memberatkan pekerja, tentunya di tengah kenaikan UMP di Indonesia yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Dirinya menilai, nah ini pekerja sudah dibebankan iuran ada JKN, JHT dan juga JP. Janganlah lagi dibebankan iuran-iuran lainnya seperti tapera ini. Oleh karena itu, Saiful Tafib menolak dengan keras iuran tapera, apalagi dengan membayar iuran. Dirinya menilai dengan membayar iuran tak serta-merta pekerja bisa memperoleh rumah atau hunian. Tak jauh berbeda dengan Saiful Eli Silaban, di mana selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga menilai bahwa kebijakan iuran tapera hanya akan menimbulkan polemik di kalangan pekerja. Menurut Eli, kebijakan ini akan ditolak oleh para pekerja. Bahkan para pelaku usaha pun tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan aksi penolakan. Selain itu, Eli juga mempertanyakan kenapa harus diwajibkan dalam kepesertaan tapera ini. Karena memang sedangkan bagaimana juga nasib buruh yang sudah memiliki rumah atau hunian. Apakah masih perlu untuk mengikuti kepesertaan tapera? Karena memang ini niatnya memang akan memberikan hunian bagi para buruh karena memang iuran-iuran selama mereka bekerja. Nah, harus kaji kembali tentunya seiring dengan aksi penolakan yang masif dilakukan oleh para buruh, dan tentunya kita berharap yang terbaik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini. Sahabat BN, kita rakyat tentu berharap agar pemerintah atau penguasa di dalam mengambil kebijakan yang berdampak kepada rakyat agar hendaknya berpikir ulang beberapa kali sebelum kebijakan itu dihimpitkan kepada rakyat. Sebab mungkin saja bagi penguasa, bagi pejabat, uang 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 tidak berat. Karena kenapa bisa dia mengatakan berat? Rumah dinasnya dia tidak bayar listriknya. Rumahnya pun rumah dinas. Mobilnya sudah tersedia. BBM mobilnya tak bayar. Baju dinasnya sudah tersedia. Tak bayar. Sepatunya tak bayar. Fasilitas berbagai macam tak bayar. Gajinya besar. Tunjangannya besar. Dan segalanya sudah besar-besar. Tetapi bagi buruh yang kerja di pabrik,
bagi pegawai rendah, baik ASN maupun TNI Polri. Uang sebanyak itu terasa. Diam di rumah kontrakan, tinggal di rumah subsidi, gaji sudah habis untuk bayar utang, SK sudah di bank, anak mau sekolah. Waduh, kalau pemerintah yang notabene-nya pejabat tinggi yang selalu bergelimang dengan berbagai fasilitas, tentu tidak berat. Tapi bagi rakyat kecil, berat rasanya. Mana pejabat negara kita sekarang ini setingkat menteri, presiden, gubernur, bupati, wali kota yang gajinya UMR? Mana? Apakah menteri sekarang gajinya 4.500.000 atau 5 juta per bulan, pergi ke kantor dia naik angkot, naik kereta, compang-camping lari mengejar kereta tiap subuh, compang-camping lari mengejar kereta tiap sore? Mana pejabat negara setingkat menteri yang seperti itu, setingkat gubernur yang seperti itu? Mana? Tapi rakyat kecil, pegawai rendah, para buruh, itu yang ditanggungkannya di tengah-tengah pemerintah sepertinya hampir bisa dikatakan tidak mampu memperkecil biaya hidup mereka dengan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang memiriskan lagi, terkadang dana-dana yang terkumpul itu dikorup pula. Yang mengorupnya oknum-oknum pejabat tinggi pula. Kita masih ingat bagaimana korupsi yang terjadi di PT Asabri. Bukan tidak mungkin nanti Tapera ini akan ada pula yang mengorup. Sahabat BN, kita ketuk hati para pejabat negara ini untuk benar-benar menyelami nasib rakyat. Jangan begitu duduk lihat TV atau begitu makan-makan enak di restoran mewah, bincang-bincang sesama pejabat tinggi. Lantas hasil bincang-bincang itu tanpa babi bu, tanpa berkonsultasi dengan rakyat lebih dulu, langsung diterapkan. Sahabat BN, tentu saja sekali lagi kita berharap agar para pejabat yang telah dipilih rakyat itu benar-benar merakyatlah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.